Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Janandi. Ya, welcome back to YouTube Janandi again. Sama aku lagi di segmen Bincang Pagi Show episode 22. Wah, sudah banyak ya teman-teman. Nah, pada episode hari ini kita bakal berbincang-bincang asik, bincang-bincang mengenai em, dunia cewek-cewek asik, cewek-cewek bangetnya. Sekarang kita tuh mau bahas soal um, make up, skincare, tumben banget kan. Nah, sekarang temanya adalah a little chit chat cantik versi kita. Kalau udah ada kata-kata cantik, berarti guestnya itu juga pasti cantik dong, ya kan? Aduh, malu deh ketemu orang cantik, ya ampun. Oke, jadi hari ini aku bersama Kak Hanan. Halo, Kak. Halo, Oh my God. Seru banget. Ah, jadi sebelum kita ngobrol kayaknya Kak, apa kabar Kak? Ya ampun, grogi nih. Udah lama gak Alhamdulillah nge baik, sehat. Raisa gimana Alhamdulillah. kabarnya nih? Alhamdulillah Kak, baik. Harus dibaik-baikin karena aku lagi stres skripsian. Oh my God. Semangat. Eh, Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita tuh bakal ngobrol banget banyak kayaknya ya seputar make up, skincare, dan apa sih yang bikin cewek-cewek tuh kayaknya ya cewek-cewek tuh banyak ngabisin duit di hal-hal itu. Selain jajan, pasti make up atau skincare. Ya nggak sih, Kak? Betul. Aku sih iya. Ju. Oke deh, langsung aja ya daripada kita banyak ininya nanti siapa tahu di sepanjang pertanyaan tuh kayaknya bakal banyak pertanyaan umum yang bakal terjawab juga. Oke Kak, aku tuh mau ini sih, kalau mau nanya gitu, kan secara apa ya, secara global nih, secara keseluruhan pastilah kita tuh gak asing sama kata-kata cantik, indah lah, manis, pokoknya gitu. Tapi kalau menurut kakak sendiri cantik itu apa sih? Secara ya diri kakak sendiri menganggap cantik itu yang gimana sih gitu loh. Hmm, oke. Kalau menurut aku sendiri sebenarnya cantik itu luas banget ya. Tapi kalau secara personal, menurut aku cantik itu dari kebaikan hati seseorang gitu. Iya. Jadi Masya eh, Allah. apapun yang kita lakuin, kalau misalnya kita ngelakuinnya happy, terus baik itu buat diri sendiri ataupun buat orang lain, tapi kita ngelakuinnya dengan tulus, itu pasti kerasa deh cantiknya. Contohnya nih misalnya, kalau Raisa tahu Ratu Gania, salah satu influencer, dia alumni kampusku juga. Dia tuh Oh. apa ya? Akne kulitnya itu acne prone, jadi dia acne fighter juga. Tapi dia, Mm-mm. walaupun acne fighter itu, dia tuh berani berkreativitas buat nunjukin kalau walaupun kita acne fighter, tapi kita tetap bisa kok pakai make up, tetap bisa kok pakai skincare, dan dia juga Mm. semangatin teman-teman acne fighter lainnya gitu, kayak apa namanya, kita tetap cantik. Dan aku suka banget sih ngeliatnya kayak dia tuh mengekspresikan dirinya, ngasih kebermanfaatan buat orang lain, kebermanfaatan buat dirinya sendiri, dan dia bahagia gitu. Aku ngerasa ngeliat dia tuh cantik banget gitu. Oke. Jadi cantik itu sebenarnya luas dan sangat sebenarnya relatif juga ya. Iya Jadi benar. Jadi kalau misalkan bagi seseorang cantik, bagi orang lain tuh belum tentu. Cuman menurut dia itu ada cantik yang lain, versi dia gimana gitu. Iya. Oke, terus awalnya kakak tertarik sama make up atau skincare tuh gimana sih? Sebenarnya awalnya itu karena dulu mungkin waktu aku masih kecil ya, kan kita suka ada festival gitu ya, kalau di TK-TK gitu, Hmm, nari, iya, iya, tari iya. nasional dan sebagainya. Nah, waktu dulu itu aku suka di make upin sama mamahku pas tari tradisional itu, kayak pakai make up Oh, mama gitu lah. Jadi dari situ aku mulai tertarik sama make up. Cuma pas giliran aku mulai SMP itu, aku mulai acne prone gitu kulitnya, karena emang aslinya aku kulitnya berjerawat, terus sensitif dan kering. Jadi apa namanya, mulai puber juga, jadi bermasalah lah itu. Nah, dari situ aku mulai belajar cari skincare yang pas tuh yang kayak gimana gitu. wah. Soalnya kalau aku sih sebenarnya ya aku awalnya tuh nggak suka make up.
belajar dan itu telat banget sih. Awalnya belajar terus apa? Awalnya belajar terus kayak apa eyeshadownya ketebelan atau eyeliner yang gak rata. Ih, sangat Iya, butuh perjuangan. betul banget sih. Terus apa namanya? Kadang aku tuh mikir ya kapan ya aku bisa makeup gitu. Padahal aku SMP tuh gak bisa. Maksudnya tuh aku sekolah dengan adanya gitu pakai bedak bedak bayi. Itu udah gitu aja deh pulang-pulang usuh gitu. Terus aku mikir kan kalau kuliah kan gak mungkin kayak gini ya gitu loh. Setidaknya agak rapi dikit gitu. Ya udah, aku mulai belajar makeup di era COVID. Pas udah kuliah ke kampus lagi, oh ya udah, aku udah bisa, sedikit bisa lah gitu. Oke, itu sharing aja sih. Terus lanjut nih, produk make up atau skincare yang bikin kakak tertarik pertama kali itu apa? Em, apa ya yang paling bikin tertarik pertama? Mungkin alis kali ya. Sebenarnya aku sama sih kayak kamu, Raisa, kayak yang tadi kamu ceritain. Kayak aku susah banget juga belajar makeup tuh bikin alis mungkin bisa sampai setahun baru bisa bikin alis. Iya, Saking iya lagi. Iya, betul. susah banget sama kayak lama. Terus kayak pas sama banget aku juga baru mulai bener-bener belajar bikin pakai makeup itu juga pas kuliah. Karena kita kan kayak mulai kayak nggak mungkin gak sih kuliah kayak kayak gini terus kayak pakai Iya, iya. itu terus harus upgrade gitu kan karena udah ada ketemu banyak orang-orang yang penting gitu jadi kayak harus belajar lah gitu jadi ya pastinya kalau makeup mungkin aku pertama kali itu aku alis terus kalau skincare itu Hmm. apa ya skincare mungkin moisturizer kali ya karena kulit aku kan kering jadi nyari moisturizer yang emang bagus gitu buat kulit kering dan sensitif kayak aku tuh susah dan itu baru ketemunya juga pas Hmm. kuliah gitu. Aku sih, kalau aku lihat kulit aku tuh lebih cenderung berminyak. Itu Hmm. ada gak sih Kak, ada tips atau gimana ya kulit aku berminyak soalnya. Jadi kadang-kadang tuh kalau pakai makeup tuh maksudnya yang tipis ya untuk kulit tuh kayak tiba-tiba udah ini aja udah luntur aja gitu. Jadi touch upnya saya keseringan gitu loh. Apa Hmm. ada tips mungkin dari Kak Hana sendiri? Siapa tahu Kalau kan. aku mungkin kalau buat kulit berminyak ya, mungkin kalau buat kulit berminyak kamu harus pakainya yang pertama pakai bedak ya, karena buat nahan minyaknya kalau make Hmm. up. Tapi kalau misalnya skincare, mungkin cari skincare yang emang bisa nahan sebum gitu, kayak sabun cuci muka yang emang Hmm. eh apa ya, kayaknya merek-merek yang emang dia bisa nahan minyak gitu. Kalau misalnya yang aku pakai kan kebetulan Skintific ya. Kalau Skintific tuh emang dia kayaknya yang 5 kali ceramide itu emang fokusnya buat yang kulit-kulitnya memang kering dan butuh kelembapan lebih. Kalau misalnya kulit berminyak apa ya? Kamu biasanya pakai apa? Aku biasanya pakai apa ya kalau itu moisturizer biasanya itu sih G2G sih. Oh G2G. Iya G2G juga kayaknya Yes. oke. Paling yang penting disesuaikan aja sih, Sa. Kayak apa namanya? Kamu lihat lagi tulisan-tulisannya, penjelasannya, kira-kira mereka emang cocok buat kulit berminyak atau enggak. Ada juga yang khusus buat kulit kering. Sebenarnya kalau kalian tahu apa ya? Kalau Scarlett tuh ada juga dia yang Hmm? emang buat kulit khusus kulit yang berjerawat, ada yang pink juga yang emang buat kulit pada umumnya. Dan menurutku yang pink itu cocok sih kalau misalnya buat kulit berminyak dia nggak bikin terlalu apa ya, terlalu bikin nambah minyak gitu kayaknya enggak sih. Karena aku udah pernah coba juga dan justru malah di kulit kering kayak aku tuh bikin kering. Jadi kayaknya itu akan cocok di Oh, kulit berminyak gitu. Tapi iya iya. tiap orang beda-beda sih hasilnya. Jadi kita harus trial and error lagi gitu. Mm-mm, betul. Karena kadang cocok di orang lain kan belum tentu cocok di kita gitu. Tapi kan biasanya rekomendasi adalah gitu ya kan. Iya benar. Mungkin beberapa poin kalau di make up nih ya. Kalau di skincare mungkin aku kurang tahu banyak. Tapi kalau di make up Mm. yang bikin nahan minyak itu pertama mungkin kalian harus pakai primer yang emang nahan minyak gitu. Ada juga yang Oh, menyebabkan pori-pori, ada yang bikin lembab. Itu kalian harus cari primernya yang emang bikin matte kulitnya jadi matte. Terus hmm.
pas kalian udah selesai make up pakai bedak kan, itu harus di set pakai bedak supaya nggak tambah berminyak nantinya. Terus pas udah Hmm. selesai, ada juga setting spray yang bikin kulitnya matte juga. Jadi harus cari setting spray yang emang kulitnya matte gitu. Kalau aku ada saran setting spray yang bagus dari Lux Crime namanya. Kalau aku biasanya pakai yang Oh, glow glitter, jadi buat kulitnya makin glowing karena aku suka yang glowing glowing. Tapi kalau misalnya kulit berminyak bisa pakai yang versi matte-nya dia juga ada gitu. Itu jadi kayak whole package bikin kalian tuh jadi nggak akan berminyak. Kalau misalnya kalian mau ada glitter-glitternya, mau ada glowingnya, itu bisa ditambahin pakai highlighter gitu-gitu. Tapi base-nya nggak akan berminyak gitu nanti jatuhnya. oke. Ih, langsung langsung nih kayaknya belajar sama ahlinya gitu ya. Bener. Aku soalnya aku soalnya kayak biasa aja gitu loh. Maksudnya aku tuh kadang suka mikir ya, kenapa sih orang-orang tuh kalau misalkan makeup kayak nikahan atau wisuda gitu, kok tahan-tahan ya makeupnya gitu. Tapi kan aku nggak mungkin pakai makeup setebal itu untuk daily kan nggak mungkin ya. Aku tuh kadang ya bertanya-tanya kenapa bisa nggak luntur, ini gimana gitu loh. Cuman kayak pengen aja coba di rumah gitu, kayak beberapa jam tahan gitu. Tapi aku di rumah, at least di rumah pun nggak kemana-mana memang gampang minyakan sih mukanya. Pakai bedak atau enggak Iya, gitu. iya. Kayaknya kulit aku memang oily banget deh. Iya, boleh tuh dicoba nanti yang apa namanya, misalnya kamu lagi di rumah, coba aja dulu pakai primer. Aku yakin itu akan merubah hidup kamu. Oke. Nah, kalau lagi buru-buru nih, produk yang wajib kakak pakai itu apa? Ya, ke kantor at least gitu atau pergi main. Ih, buru-buru nih. Biar satset Hmm, dan gak ditungguin lama-lama gitu. kalau misalnya lagi buru-buru tapi pengen cantik ya. Kalau misalnya buru-buru nggak pengen Ya. cantik, paling nggak pakai apa-apa. Tapi kalau buru-buru pengen cantik, tinted sunscreen mungkin ya. Oh, ya. Ya, I jadi see. tinted sunscreen itu menurutku sat-sat banget kayak bener-bener cuma tinggal pakai sunscreen doang, terus udah ada warnanya, terus kayak udah keluar glowing, cakep. Ada salah satu merek yang ini holy grail banget dan tapi kayaknya nggak cocok di kulit berminyak. Nggak apa-apa ya, Sa. Apa tuh? Jadi Gak apa-apa. mungkin buat teman-teman lain yang suka makeup yang glowing gitu, namanya Lucien. Jadi ini mereknya jarang terkenal, tapi sebenarnya ini kayak bagus banget. Kalian harus cobain sih. Jadi dia itu tinted sunscreen, sunscreen yang ada warnanya, tapi Mm-mm. niche-nya tuh glowing dan cukup coverage, tapi ringan rasanya. Jadi bagus banget sih. Harus dicoba. Oke. Aku juga pernah coba sih itu. Dari Madam Chio, nggak salah dia yang kecil banget. Mm-mm. Mini banget ukurannya. Tahan sih, tapi hanya beberapa jam doang karena kan ya aku kan minyakan kulitnya juga suka panas-panas gitu kan kalau kemana-mana apalagi kalau ya ke kampus panas minta ampun masya Allah dan ya nggak tahan memang make upnya. Kamu udah pernah Tapi coba kalau nggak spray gitu nggak? Yang matte gitu? kenapa? Kamu udah pernah coba setting spray yang matte gitu nggak? Udah aku pakai dari Pixie Tapi masih nggak yang terlalu ungu. dari. Lumayan sih kalau itu lumayan. Aku tuh pengen coba yang ini kata orang sih Studio Tropik tuh bagus tuh. Iya, 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 iya. Agak tahan. Cuman aku belum coba sih. Mm-mm, mm-mm. Oke deh. Bisa diiniin gak sih di spill gitu loh Kak ukuran urutan urutan sunscreen harian dari pagi sampai malam sunscreen apa Oke, skincare maksudnya skincare ya. Kalau ya. skincare pagi itu aku sabun cuci muka. Biasanya aku sebutin mereknya kali ya buat teman-teman yang mungkin kulitnya acne prone juga dan pengen ngikutin gitu step by step kayak gini gitu kan. Boleh 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 boleh. Aku biasanya sabun cuci mukanya, aku sebenarnya hampir semuanya pakai Skintific. Jadi sabun cuci mukanya pakai Skintific dulu. Terus habis itu moisturizer, aku biasanya semuanya pakai yang biru itu loh, yang emang dasar kan Skintific ada jenis-jenisnya ya. Hmm, Nah ini aku pakai yang ya. bener-bener dasar doang yang base buat barrier itu. Terus abis itu sunscreennya Skintific habis moisturizer yang sama masih yang biru juga. Nah abis itu Mm-mm. baru aku pakai tinted sunscreen. Baru jalan tuh kan ke Hmm, kantor paling ditambah makeup sedikit mungkin lipstick atau alis gitu. Kalau lagi rajin pakai maskara dan lain-lain. Terus abis itu pulang, kalau udah pulang pakai micellar water. Nah micellar waternya ini aku dari apa ya?
Kayak G2G deh, yang warna hijau atau enggak pink. Terus abis itu kalau buat yang waterproof aku biasanya pakai minyak zaitun. Pakai minyak zaitun dulu. Oh, Terus baru pakai micellar water yang ada oil base-nya juga. Kalau udah bersih tuh kan ya kulitnya, baru pakai sabun cuci muka lagi. Abis pakai sabun cuci muka, nah ini baru momen-momen tergantung minggunya. Jadi kalau misalnya minggu ini aku belum peeling, misalnya aku pakai peeling dulu, baru langsung moisturizer. Misalnya udah pernah peeling di minggu itu udah sekali, aku pakai retinol. Nah ini retinol ini juga sangat berubah hidup kalian guys. Yang belum pernah coba harus coba. Apalagi oh yang my umurnya God. udah di atas 25 tahun harus coba. Sangat-sangat berubah hidup ya guys. Jadi pakai retinol dulu, habis mencuci muka retinol terus moisturizer habis itu tidur gitu. Kalau lagi ada jerawat pakai obat jerawat gitu. Udah sih sesimpel itu. Nggak simpel itu. Mungkin mungkin bagi bagi kakak mungkin simpel, tapi bagi orang yang akan mencoba itu kayak aduh ribet banget ini Panjang. banyak banget rangkaiannya gitu pasti. Iya iya. Tapi harus coba guys karena beneran beneran worth it sih. Worth it banget. Works di kalian pasti. Aku kalau peeling juga lumayan sih. Sekarang aku udah mulai coba peeling gitu karena aku ngerasa nggak mungkin nih. Maksudnya pori-poriku lumayan gede gitu terus banyak komedo putih juga di sekitar hidungnya karena nggak mungkin nggak peeling. Apalagi kalau abis dari luar tuh pasti ya kan itu kalau peeling kan nggak boleh sering ya kak ya. Iya iya Harus benar. ada jaraknya gitu. Benar. Kalau sering-sering nanti mungkin merah-merah, iritasi Mm-mm. dan sebagainya gitu. Mm-mm. Terus makeup look favorit kakak tuh yang kayak gimana sih? Dan Ah, kenapa gitu? apa ya makeup look favorit aku kayaknya yang fresh aja ya, yang fresh yang fresh yang glowing. Soalnya karena aku Oh, nggak cocok mukanya pakai makeup bold. Jadi tapi sepupu-sepupuku oh, itu sangat cocok dengan makeup bold. Jadi aku pengen banget coba, tapi sayangnya muka aku ini tidak cocok. Jadi mungkin kalau kata orang-orang TikTok gitu ya, low visual weight gitu. Jadi emang eh, oh. di mukanya tuh kalau dipakai ini yang agak medok gitu, justru kelihatannya jadi kayak cowok aku. Jadi aku sukanya yang natural-natural fresh makeup gitu. Tapi natural look itu bukan berarti makeupnya natural ya. Maksudnya bukan berarti kita pakainya tipis-tipis enggak. Pakainya tetap tebal tapi tapi kelihatannya natural gitu. Warnanya Nah yang itu tuh coklat. kenapa bisa gitu? Kenapa Ya, bisa gitu? jadi Tipsnya biasanya dong kak dibagi kak. apa-apa? Tipsnya kenapa kan Oh, kadang orang tuh bilang ya kalau kita kemana-mana tuh kenapa sih cewek ini make upnya lama gitu kan ya make up senatural mungkin pun akan tetap kelihatan tebel. Maksudnya apa sih make up senatural mungkin pun yang akan lama juga prosesnya kan gitu. iya Dan benar. dan orang-orang tuh banyak komen kenapa sih lo make upnya lama banget make up tipis gitu doang. Tipis apaan? Iya Nah, sih. aku tuh kadang tuh ya kalau misalnya pakai foundation atau pakai complexion lah di awal tuh kayak ini kenapa kayak belang bonteng gitu loh jadinya kadang keputihan dan gak rata. Aku nggak bisa ngeratain dengan bagus gitu loh. Gimana? Hmm. Ada tips gak? eh iya ya, pertama memang buat para cowok-cowok ya guys. Jadi kita tuh banyak stepnya guys, tidak semudah itu ya. Betul, betul. Em, Justru kadang yang natural itu lebih susah dibuat daripada yang bold. Jadi karena Iya. detail, Lagi. harus detail supaya bikinnya flawless. Kalau misalnya yang bold kan mungkin bisa ya udah yang kelihatan walaupun susah juga sih. Cuma natural itu kadang perlu detail gitu supaya kelihatannya halus smooth gitu. Nah, kalau misalnya tipsnya mungkin eh apa ya? Kalian coba pakai kalian harus tahu undertone kulit kalian dulu sih supaya bisa tahu yang natural Hmm. di kulit kalian tuh warnanya kayak gimana. Misalnya kalau aku tuh ngerasanya ya, aku belum pernah cek tapi rata-rata cushion yang aku pakai tuh yang undertone-nya tuh neutral gitu. Jadi nggak terlalu kuning tapi nggak terlalu pink gitu, tengah-tengah lah. Hmm. Nah, biasanya aku kalau misalnya pakai warna peach atau peach itu aku masih masuk. Tapi kalau pink, pink banget aku nggak terlalu masuk. Jadi terakota, nah aku masih masuk antara mau ke pink tapi agak-agak ada merah-merahnya gitu. Sedikit. Tengah-tengah aku masih bisa masuk. Jadi itu bikin muka kalian tuh
kelihatannya tuh natural gitu. Harus dicari tahu dulu undertone-nya warna apa gitu. Terus kira-kira kulit kalian nih apa? Apakah kayak light yang emang cerah atau medium atau tan atau pokoknya ada tuh ya pilihan-pilihan warnanya. Kalian harus tahu dulu nih kulit kalian tuh di bagian mana warnanya. Jadi supaya makeupnya itu bisa disesuaikan warna-warnanya sama kulit kalian. Jadi kelihatannya tuh nggak terlalu kontras. Kelihatannya tuh masuk gitu di kulit kalian warnanya. Terus gimana caranya ngeratainnya supaya rata? Caranya gimana ya? Eh, mungkin sering-sering aja. Coba lakukan terus-menerus, pasti nanti lama-lama hasilnya bagus. Iya, Kayak iya. sering-sering dilakukan. Nggak apa-apa, awalnya juga dulu waktu aku SMA, itu debut pertama kali aku wisuda pakai makeup sendiri, dan itu gak bagus. Sangat gak bagus, tapi eh aku tidak pernah menyesal, aku bangga dengan diriku yang pernah makeup walaupun gak bagus itu, tapi aku ngerasa itu pelajaran salah satu kalau misalnya aku nggak ngelakuin itu, mungkin sekarang aku nggak bisa makeup gitu. Jadi kayak ya itu nggak apa-apa, kalian latihan terus menerus, orang tuh nggak akan ini kok, nggak akan peduli kalau kalian mau gimana gimana, nanti kalau kalian cakep kalian sendiri yang beruntung gitu, kalian sendiri yang happy. Yes, yes sih. Kita nggak perlu tanggapan orang gitu ya nggak sih? Iya Ya benar, udah, benar. ada ini nggak sih? Ada nggak tips atau misalkan hacks biar make up atau skincare itu tuh hasilnya lebih oke, misalkan kadang-kadang nih ya, aku kalau lihat di TikTok tuh hacks buat make up itu tahan adalah misalnya waktu mau pakai foundation awal-awal tuh foundationnya dilelehin dulu, dipanasin dulu baru di apply gitu. Nah, dari kamu sendiri ada nggak sih Kak itunya hacksnya atau ya gimana sih biar make upnya tuh tahan lama gitu? Aku supaya makeupnya tahan lama, sebenarnya aku kalau mungkin kalau buat kondangan ya, kalau buat kondangan Hmm. aku cukup sering kondangan, jadi Oh, mungkin itu salah satu alasan kenapa aku apa namanya banyak belajar karena aku sering banget kondangan. Jadi apa namanya oke. kalau aku kondangan itu biasanya yang bikin tahan lama itu apa ya? eh Mungkin pakai bedak kali ya pertama. Itu bikin lebih tahan lama. Hmm. Terus setting spraynya juga itu bikin kalian tahan lama. Terus primernya juga pasti bikin kalian tahan lama. Tapi em, apa ya yang paling bikin tahan lama ya? Mungkin kalian tuh bikin makeupnya itu tuh jangan terlalu kayak langsung banyak, abis itu di apa diratain gitu langsung banyak. Menurutku itu justru Hmm. bikin gampang berantakan gitu, gampang melelehnya. Jadi kalian tuh harus bikin tipis dulu, abis itu diratain, abis diratain apa namanya tambahin lagi misalnya masih kurang, ratain lagi, terus aja begitu. Hmm. Jadi kayak nanti lama-lama mereka akan nyerap satu persatu nanti akan nyerap gitu. Em, Pertama itu harus dibikin tipis-tipis dulu. Jadi kalau pakai foundation sedikit aja dulu terus diratain. Habis itu ditap-tap lagi pakai beauty blender misalnya. Kalau misalnya kamu suka pakai brush juga nggak apa-apa. Tapi aku Hmm. lebih suka pakai beauty blender biasanya. Terus kalau udah masih kurang baru Sama. tambahin lagi. Jadi bener-bener pelan-pelan. Pokoknya trust the process aja gitu. Pelan-pelan tapi pasti hasilnya nanti jadinya nyatu dan bagus. Nanti kalau udah selesai baru pakaiin bedak di jangan di semua area kalau aku sih. Tapi kalau misalnya mungkin Hmm. beberapa teman-teman ada tahu ada yang berminyak banget boleh ditambahin di bedak di situ juga. Terus kalau udah dibedakin, dielap lagi pakai brush. Jadi supaya bedaknya itu nggak padat di situ doang, di satu posisi. Jadi kayak menyeluruh. Walaupun tadi kita udah sempat padetin di beberapa spot gitu. Terus kalau udah baru dipakein setting spray yang buat nahan makeup itu. Dan kalau aku biasa pakai setting spray itu gak cuma di akhir doang. Jadi sebelum makeup aku udah habis pakai moisturizer, sunscreen biasa, habis itu pakai setting spray lagi, pakein Hmm. bedak, habis pakai bedak pakai setting spray lagi, terus udah selesai semua makeup, eyeshadow dan lain-lain, maskara, baru pakai setting spray lagi. Jadi nggak sekali. Dan menurutku itu mantap. Kayaknya akan tahan lama guys. Gitu. Berlapis gitu berarti ya nggak cuma satu aja gitu. Iya, berlapis gitu. Tapi nggak usah tebel-tebel nggak apa-apa. Yang penting setting spraynya aja beberapa kali. Terus kayak pemakaiannya tipis-tipis tapi halus gitu. Oke. Aduh, harus dicoba nih kayaknya. Coba dicoba Harus aku dicoba. coba deh.
Oke. Nah, pernah nggak sih kakak ngalamin apa skincare fail atau makeup fail gitu? Ya, awalnya pengen begini, terus jadinya enggak gitu. Apalagi makeup ya, yang lebih kelihatan sih makeup menurut aku. Mm, 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 mm. Kalau misalnya make up sering ya, sering sekali. Apalagi maskara. Aduh, susah banget deh kalau pakai maskara yang nggak kelampi itu. Kayak kayak mereka tuh nempel-nempel gitu loh. Aku tuh susah banget mencari maskara yang kelihatan tuh misah-misah. Misah-misah terus panjang terus agak tebel. Karena kalau kita pakai maskara kadang ketebelan dikit tuh bulu matanya jadi nggak natural gitu kelihatannya. Iya, Jadi iya lagi. susah. Iya, makanya aku akhirnya sekarang sudah menemukan teman-teman yang mau beli. Jadi ada satu maskara yang menurutku ini natural banget dan apa namanya nggak kelampi. Mereknya dari Vocalour. Harus dicobain guys. Oh, Iya, itu bagus banget sih. Kayak pokoknya nggak bikin maskara kalian tuh ketebelan gitu lah. Tapi kalau kalian suka maskara yang emang kelihatannya tebel gitu buat acara-acara gitu, ya mungkin bisa coba merek yang lain. Kayak apa ya? Wardah Expert itu oke sih menurutku. Cuma emang dia agak susah dihapus. Terus memang agak tebel. Jadi gimana cara kita pakai maskaranya? Kalau misalnya skincare yang failed, dulu sih sebelum aku nemuin skincare yang sekarang itu berkali-kali failed beli skincare karena nggak tahu kira-kira bahan apa yang emang cocok di kulit aku dan nggak cocok di kulit aku gitu. Kalau sekarang mungkin aku lebih bukan tahu bahannya sih, cuma sekarang aku lebih tahu aja kayaknya kalau yang apa namanya yang jenis ada tulisannya nih ini nih buat mengurangi sebum. Ini pasti aku nggak cocok karena ini untuk kulit yang berminyak kayak. oh, Ya aku dulu karena aku masih SMP aku masih belum tahu banyak soal kata-kata itu penjelasan-penjelasan dari merek-merek skincare tersebut. Tapi setelah aku kuliah kan kita udah banyak belajar juga ya. Jadi kayak oh iya, jadi ternyata yang lebih cocok tuh yang ini ya gitu. wah. Aku sih kalau untuk skincare fail, alhamdulillah nggak ada ya. Maksudnya aku tuh masuk-masuk aja sih apapun kayaknya di mukaku. Maksudnya enggak yang iritasi sampai merah terus jerawatan. Enggak sih, alhamdulillah enggak kayak gitu. Cuman paling ini aja ya, kayak tiba-tiba tuh gimana ya, kayak abis ini loh, kayak kita abis eksfoliasi gitu loh jadinya. Mhm. Kayak ada kulit-kulit mati gitu. Jadi kalau misalkan di gini, banyak tuh. Kalau aku salah skincare, biasanya aku kayak gitu mukanya. Oh, abis pakai Kayak skincare ini mengelupas. gitu. Iya, kalau misalnya kalau salah gitu loh Kak, kalau misalkan salah nggak cocok di muka aku pasti kayak gitu. Tapi Hmm. kalau yang jerawatan merah enggak sih. Aku dulu dulu aku SMP atau SD sampai ya SMP lah, aku memang mukanya bertusan banget, nah merah terus jerawat kecil-kecil terus kok udah hilang sih. Aku nggak tahu hilangnya gimana. Sampai temen aku nanya kok bisa mukanya kayak gitu, ya nggak tahu sih. Maksudnya rutin aja mungkin aku pakai moisturizer yang cocok aja. Dulu juga kayak aku sangat jerawat, jadi pakai YOU obat total itu rajin banget tuh. Sekarang udah hilang aja, udah hilang sendiri. Gitu. Hmm. Iya, mungkin karena ini juga kali ya, apa namanya, udah masanya udah lewat kali ya, masa-masa Hmm, pubernya, terus kita hidupnya lebih sehat, ya nggak sih? ya, yes. Oke. Ada nggak sih ingredient skincare atau misalkan bahan-bahan skincare gitu yang menurut kakak tuh wajib dicoba sama yang hati-hati kalau misalkan dipakai? Hmm. Kan biasanya nih ya ada bahan-bahan yang keras gitu, apalagi kayak aku rasa obat jerawat tuh keras gitu loh bahannya. Jadi makanya orang-orang yang acne fighter tuh juga kalau skincare itu nggak cocok sama orang yang kulit biasa gitu, ya kan? Iya, bener sih. Gitu. Emang ada beberapa, sebenarnya kalau misalnya bahan-bahannya gitu, apa ya, kalau misalnya yang nggak, jangan dicoba, yang pasti yang ada merkurinya, jangan dicoba. Oh iya, no no ya guys, itu jangan. Dan mereka itu biasanya nggak menyebutkan merkuri di dalamnya. Jadi kita nggak tahu itu nama bahannya apa. Tapi yang pasti teksturnya itu bisa kelihatan. Kalau misalnya teksturnya itu lengket, kenyal, kayak kalau ditarik tuh nyangkut itu di jari, lengket-lengket gitu. Mm, Itu biasanya merkuri. Apalagi warnanya kuning. Wah, itu makin mencurigakan.
Jadi Wah, harus dihindari yang kayak gitu-gitu. Kalau terutama sekarang itu kan banyak banget ya, kayak skincare lokal yang bikin, terus tulisannya udah bilangnya ya. berBPOM, tapi pas giliran Mm-mm. dicek nggak ada di BPOM-nya gitu kan. Bahkan ada juga yang kayak dari salah satu produk yang mungkin sekarang juga cukup terkenal nih dari Cina. Aku tidak menyebutkan merek, tapi pokoknya dia cukup terkenal dari Cina gitu sampai akhirnya Indonesia itu bikin eh apa ya kayak kerjasama sama orang Cina, dari Cina mungkin ya bikin tapi produk lokalnya yang memang sudah terbepom tapi bahan-bahannya itu udah disesuaikan lah. Kenapa mereka sampai bikin yang dari Indonesia? Berarti kan eh pertama mungkin mau memastikan gitu ya kayak ini tuh lulus dari apa namanya BPOM gitu ya. Tapi berarti dia mencurigakan gak sih dari maksudnya dari yang Iya. dari sana. Dan kita nggak bisa sih bilang ada yang mencurigakan dari sana. Cuma pasti kenapa mereka buat sendiri supaya orang-orang Indonesia itu bisa pakai yang produk lokal dan aman gitu. Karena yang di sana belum tentu Betul. aman. Jadi menurutku kita harus lebih hati-hati lagi sih. Walaupun mungkin orang-orang yang pakai bikin kulitnya cerah banget, cepat putih dan segala macem, tapi Mm-mm. kita masih nggak tahu itu benar-benar aman apa enggak. Bahkan di Cinanya juga belum tersertifikasi itu. Jadi ya harus cari yang aman-aman aja lah. Kalau misalnya yang emang harus dicoba, yang harus dicoba apa ya? Bahan yang harus dicoba. Aku kurang tahu sih kalau misalnya bahan yang harus dicoba, karena tergantung cocok-cocokan sama kulitnya ya. Tapi kalau Mm. misalnya dari aku ya mungkin yang ada ceramide-nya harus dicoba. Karena aku mikir itu dulu itu pokoknya yang melembabkan aja. Tapi ternyata pas aku pikir-pikir lagi, kayaknya yang rusak nih barrier kulitku deh. Bukan sebenarnya bukan cuma butuh lembab, tapi kayak Mm-mm. emang udah dari dasar epidermisnya ini yang mungkin kurang bagus gitu. Jadi harus benar-benar diperbaiki dari dasarnya gitu. Dan nggak cuma dari luar aja, tapi kayak aku kan sempat ke klinik juga waktu jerawatan itu ya. Dokter tuh selalu ngomong, kamu Mm. tuh harus makan buah, makan buah, makan buah yang ada airnya, pepaya, semangka, makan pokoknya. Jadi terus minum air. Jadi nggak cuma dari skincare aja, tapi apa yang kita konsumsi itu juga ngaruh banget sama kulit gitu. Ya. Oke. Ini aku mau nanya nanya random secara pribadi aja sih Kak. Kalau misalnya nih kan ada tuh suplemen buat kulit gitu kan yang kayak obat gitu kan. Itu tuh ngaruh gak sih sebenarnya? Menurut Kakak nih. Tergantung suplemen ya. Kalau misalnya suplemen yang kayak vitamin E gitu, kan ada tuh, Mm-mm. itu ngaruh sih harusnya. Iya. Kalau misalnya kamu minumnya rutin, sesuai anjuran tapi. Ah, saya kan banyak tuh ya. Tapi sebut merek aja deh ya. Ini Natur E Mm-mm. itu kan banyak tuh. Jadi Mm-mm. aku tuh kadang pengen coba ini ngaruh gak ya tapi nanti gitu loh buat buat em, at least mencerahkan lah gitu loh. Mukaku kalau baru habis dicuci tuh baru kelihatan putihnya. Aku kan kulitnya ini apa sih bukan dibilang kuning langsat enggak juga. Tapi kadang-kadang putih gitu loh di sebuah kondisi putih nanti tiba-tiba kusem aja kayak kagak mandi berapa hari gitu. Nanti cuci muka putih lagi gitu. Oke, memang kuning langsat nih. Jadi aku ini kalau obat apa natur kayak gini nih ngaruh nggak ya? Aku sempat kepikiran tapi aku belum pernah coba sih. Takut salah aja. Makanya nggak berani coba gitu. Hmm, sebenarnya sih kalau dari yang setauku ya, kan Natur E itu Mm-mm. dijual bebas ya, berarti harusnya dia aman. Bukan obat yang termasuk obat keras dan sebagainya, tapi em, pemakaiannya itu juga disesuaikan gitu. Kayak misalnya kalau misalnya kamu makainya cuma 1 kali sebulan, mungkin mungkin nggak akan ngaruh. Tapi kalau misalnya kamu pakainya rutin, tapi rutinnya juga bukan berarti seminggu eh, setiap hari kayaknya enggak juga ya. Mungkin beberapa kali sesuai anjurannya mereka, harusnya sih ada ngaruhnya. Tapi ngaruhnya itu mungkin nggak langsung di kulit, kayak butuh waktu Hmm. berbulan mungkin baru bisa ngaruh. Kayaknya sih aku dulu pernah minum vitamin E rutin dan Mm-mm. emang kulit tapi bukan dari Natur E waktu itu mereknya, dan itu menurutku cukup cukup berpengaruh sih, tapi lebih ke menjaga kesehatan kulit aja sih, nggak langsung ujuk-ujuk itu fokus untuk mencerahkan atau fokus untuk bikin kulit jadi mulus dan sebagainya macamnya, tapi supaya sustain aja kulit kita jadi sehat gitu dalam jangka panjang. Hmm. Oke deh.
Aku tuh kayaknya emang harus mencoba banyak hal sih supaya ya setelah podcast ini kayaknya aku harus mencoba banyak hal sih, hal Cobain baru juga. belajar gitu. Oke, nah, aduh, udah sampai di pertanyaan yang terakhir. Oh my God. Jadi kalau misalkan nih kakak disuruh atau kayak ada nggak sih yang mau disampaikan buat satu pesan untuk teman-teman tentang cantik versi diri sendiri tuh gimana? Kakak mau bilang apa gitu? Karena kan sekarang kan banyak ya insecurity orang itu sekarang banyak apalagi cewek-cewek gitu. Ya karena aku juga termasuk salah satu orang yang gampang insecure gitu. Jadi mungkin di luar sana teman-teman yang dengerin ini juga banyak kayak kok gue gini ya, kok gue gak kayak dia ya gitu. Kan aku jujur aku pertama kali aku masuk kuliah itu aku insecure ngelihat teman-teman aku yang mungkin apa ya dia tuh kayak lebih cantik gitu. Aku ngerasa mereka tuh lebih cantik dari aku. Jadi kayak ini nggak gue nggak ada apa-apanya nih gitu. Hmm, Jadi supaya nggak insecure gitu. Kakak mau nyampein apa ada pesan or something? apa ya? Mungkin buat teman-teman yang dan Raisa juga yang mungkin masih ngerasa insecure, aku pun masih sering merasa insecure sampai sekarang. Tapi aku sadar gitu, ini memang yang udah Allah kasih buat aku dan aku yakin Allah kasih itu tuh banyak keistimewaannya. Jadi eh apa ya? Kita sebenarnya tuh cantik itu macam-macam ya. Kayak kalau misalnya kita sekarang bilang di sini di Indo yang kulitnya gelap itu nggak cantik, sedangkan di luar negeri yang kulit gelap dibilang cantik banget gitu. Jadi di belahan dunia Nah ini itu. banyak sekali variasi perspektif cantik itu berbagai macam dan aku ngerasa yang penting kalian tuh percaya diri. Percayalah kalau kalian percaya diri, kalian pede, terus kalian apa ya kasih versi terbaik dari diri kalian saat itu, senyum senyum terbaik kalian, sikap hangat terbaik kalian, tanpa kalian perlu Oke, make up pun sekalian pasti orang tuh akan ngerasa kalian tuh cantik. Gak perlu neko-neko pasti orang kalian pasti ngerasa kalian cantik. Jadi kayak betul. ya intinya pokoknya apa ya semangat dan percaya diri aja sama diri sendiri gitu sih. Yeah. Oh my God. Ini bener-bener ya. Aku jadi menyadari bahwa sebenarnya apa sih yang mau kita insecure ini sebenarnya? Tapi ya itulah manusia kan kayak membandingkan dirinya dengan orang lain tuh kan kebanyakan ya lumrah lah kayak gitu. Jadi Hmm. gimana ya? Jadi itu aja ya teman-teman kayak kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan orang lain. Kita Iya. nggak boleh lupa bersyukur. Itu intinya sebenarnya. Tapi ya itu, aku tuh kan banyak ya orang-orang dengan disabilitas, mohon maaf banget orang dengan kekurangannya, dia bisa make up gitu. Soalnya aku lihat di TikTok aku tuh ada tuh, dia tuh nggak punya tangan gitu. Jadi dia tuh make up tuh ya pakai kaki mau nggak mau gitu kan. Jadi, tapi bagus jadinya dan itu adalah sebuah hal yang kayak ya ampun Tuhan ini benar-benar adil gitu loh. Kita yang punya lengkap aja kadang nggak bisa kayak dia gitu. Tapi dia yang dikasih Tuhan kekurangan, tapi dia punya kelebihan sendiri. Dan itu ya sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi kita insecure buat apa? Tapi kadang itulah sifat alami manusia kan yang kayak merasa gimana gitu. Bener sih, Ya aku begitulah. setuju sih. Memang pasti ada aja insecure yang mau kayak gimana. Yang satu kayak ngerasa pendek banget lah, yang satu ngerasa tinggi banget, yang satu kok kayaknya Ya, pendek banget kulitnya. Tapi ya eh apa ya? Pokoknya betul. balik lagi, mungkin definisi cantik orang beda-beda dan aku ngerasa setiap orang tuh pasti cantik by inner beauty-nya aja. Kayak kalau kamu tulus, kamu baik sama orang, Yes. kamu percaya diri, itu inner beauty itu yang nggak akan lulus sampai kalian seumur hidup sampai tua pun itu nggak akan hilang. Betul, betul. Aduh, tanpa terasa nih kayaknya kita udah ngobrol banyak banget dan rasanya masih sebentar ya baru mulai sih rasanya ini kenapa tiba-tiba udahan aja. Aduh, ya pokoknya ya buat teman-teman di luar sana intinya kita harus bersyukur udah itu aja intinya dan jangan ngebandingin diri sendiri sama orang lain. Pokoknya terima kasih teman-teman sudah nonton podcast ini. Semoga bertemu lagi di episode berikutnya. Dan buat Kak Hanan, terima kasih sudah main-main ke channel kita ya. Main-main ke Janadi, kapan-kapan kita bisa lah.
ngobrol lagi soal make up dan skincare ini. Makasih Kayaknya Raisa, seru deh. dan di mau offline harus sih. Ya. Ya, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe dan share juga video ini nanti kalau udah tayang di YouTube ke seluruh lapisan keluarga kalian semua. Oke, kalau kayak gitu aku Raisa pamit. Bye-bye.